Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di HRTV Official. Di video ini kita akan membahas soal bagaimana menentukan solusi dari sistem persamaan linear dengan metode Cramer. Kita juga akan melihat bagaimana aplikasinya pada bidang lain, gitu ya. Baik, video ini merupakan salah satu bagian dari video pembahasan soal matematika ekonomi. Ya, saya partisi videonya sehingga di sini, video ini kita khusus membahas tentang bagaimana kita bisa menentukan solusi dari sistem persamaan linear menggunakan aturan Cramer. Dan juga bagaimana aplikasinya dalam menentukan solusi dari model ekonomi. Kita akan menentukan solusi SPL dengan aturan Cramer. Baik, ini ada dua soal. Kita mulai dari yang bagian A. Dari sistem persamaan linear ini kita dapatkan nilai matriks A dan matriks B-nya. A-nya ini diperoleh dengan koefisien dari variabel-variabel dari sini, ya. Jadi di sini 3 min 2 untuk baris pertama dan baris keduanya adalah 2, 1. Koefisien dari X1 dengan X2 ya. 2, 1. Dan B-nya adalah konstantanya, gitu ya. 6 dan 11 gitu ya. Dari sini kita akan menentukan solusinya gitu. Kita akan cari X1-nya berapa, X2-nya berapa gitu ya yang memenuhi persamaan ini dengan cara aturan Cramer. Nah, caranya kita mencari determinan dari A dan determinan dari matriks lain namun diperoleh dari A dan B gitu. Nah, seperti ini. XI adalah determinan dari AI per A. Per determinan dari A. Oke, berarti kita akan cari X1 gitu ya. X1 itu adalah determinan dari A1 per determinan dari A. Dan X2 adalah determinan dari A2 per determinan dari A. A-nya sudah ada, namun A1 dan A2-nya belum ada. Nah, kita cari dulu determinan dari A. Ya. A-nya seperti ini, determinannya berarti ini ya. 3 dikali 1 dikurang 2 dikali min 2. Seperti ini. Ya. Hasilnya adalah 7. Nah, A1 itu adalah matriks yang diperoleh dari A dengan mengganti kolom pertama dengan B. Jadi seperti ini. Yang kolom pertama ini saya ganti dengan B, 6, 11. Sedangkan kolom keduanya tetap seperti ini. Cari determinannya. Determinannya adalah ini, yaitu 6 dikali 1 dikurang 11 dikali min 2. 6 dikali 1 dikurang min 2 kali 11, 6 ditambah 22, yaitu 28. Berikutnya A2 diperoleh dari sini juga dengan menghapus dengan mengganti kolom keduanya dengan B gitu. Jadi kolom kedua dari A diganti dengan B. Kolom pertamanya tetap 32, kolom keduanya menjadi 6, 11. Maka determinan dari A2 adalah seperti ini ya. 3 dikali 11 dikurang 6 dikali 2 atau 2 dikali 6 ya. Jadi 33 dikurang 12 sama dengan 21. Oke, udah dapat nih determinan dari A1, determinan dari A2, dan determinan dari A, maka kita bisa langsung menentukan solusi dari SPL ini. Kita bisa mendapatkan nilai X1 dan X2-nya. Baik, X1-nya itu adalah determinan dari A1 per determinan dari A. Nah, oke, determinan dari A1 tadi 28 ya, determinan dari A-nya 7, jadi nilainya X1-nya adalah 4. X2-nya adalah determinan dari A2 per determinan dari A. 21 dibagi 7 sama dengan 3. Dan ini adalah solusi dari sistem persamaan linear ini. Ya. Nah, yang dimaksud solusi itu adalah nilai-nilai yang memenuhi, nilai X1 dan X2 yang memenuhi kedua persamaan ini. Kita bisa cek. Ketika kita masukkan nilai X1-nya 4 dan X2-nya 3 ke dua persamaan ini akan terpenuhi gitu ya. Di sini nilai X1-nya saya substitusikan nilainya 4 ke sini ya, dan X2-nya adalah 3 ke sini. Jadi 3 dikali 4 dikurang 2 dikali 3. 3 dikali 4 itu 12, dikurang 2 dikali 3 itu 6. 12 dikurang 6, 6. Ini juga akan terpenuhi. 2 dikali 4 ditambah 3. Ya. Jadi 2 dikali 4 itu 8, ditambah 3 itu jadi 11. Ya. Nah, seperti itu. Baik, selanjutnya untuk bagian B, di sini ada 3 persamaan dan 3 variabel, maka di sini matriks A-nya akan berorder 3 kali 3. Gitu ya. Nah, di sini koefisien dari X1, X2, dan X3 pada persamaan pertama ini adalah 8 untuk X1, min 1 untuk X2, dan 0 untuk X3. Jadi seperti ini. Ya. Kemudian untuk baris kedua kita dapatkan koefisien dari X1 adalah 0, koefisien dari X2 adalah 2, dan koefisien dari X3 adalah 5, maka kita dapatkan ini. Dan dari persamaan ketiga kita dapatkan koefisien dari X1 adalah 2, koefisien dari X2 adalah 0, dan koefisien dari X3 adalah 3. Maka kita dapatkan matriks A-nya seperti ini.
Dan matriks B-nya adalah 16, 5, dan 7 elemennya. Ya. Nah, dari sini kita akan cari determinan dari A. Ya. Determinan dari A-nya adalah kita cari dengan cara yang kita tahu gitu ya. Determinan dari A ini diperoleh dengan perkalian ini 8 dikali 2 dikali 3 ya, ditambah dengan hasil kali min 1 5 dengan 2 ya, ditambah dengan hasil kali 0 dengan 0 dengan 0. Dikurang hasil kali antara ini 2 dengan 2 dengan 0, dikurang hasil kali antara ini 0 5 dengan 8, dikurang hasil kali antara ini ya, 0 dengan min 1 dengan 3, yang hasilnya adalah 0 gitu ya. Nah, jadi determinan dari ini adalah penjumlahan dari ini dengan ini saja gitu ya. Nah, perkalian dari ini adalah hasilnya adalah 48 dan ini min 1 dikali 5 dikali 2 hasilnya adalah 10. Jadi determinan dari A adalah 48 min 10 yaitu 38. Sekarang determinan dari A1 ya, A1 itu sendiri diperoleh dengan mengganti kolom pertama dari A dengan B. Ya, jadi kolom pertamanya menjadi 1657 dan kolom kedua dan kolom ketiganya sama gitu ya, seperti ini. Kita cari determinannya, berarti kita kalikan ini dengan ini ya. Ditambah hasil kali min 1 dengan 5 dengan 7, ditambah hasil kali antara 0 dengan 5 yaitu 0, dikurang hasil kali antara 7 2 dengan 0 yaitu 0, dikurang hasil kali antara 0 dengan 5 dengan 16 yaitu 0, dikurang hasil kali antara 5 dengan min 1 dengan 3 atau min 1 dengan 5 dengan 3 seperti ini. Nah, jadi kita selesaikan dulu ini 16 dikali 2 dikali 3 itu adalah 96, min 1 dikali 5 dikali 7 adalah 35 dan ini adalah 15. Ya, jadi hasil dari ini adalah 96 dikurang 35 ditambah 15 yaitu 76. Jadi determinan dari A1 adalah 76. Determinan dari A2 A2-nya itu sendiri diperoleh dari A dengan mengganti kolom kedua dari A dengan B gitu ya. Jadi yang ini dipindah ke sini, sisa kolom pertama dan kolom ketiganya tetap gitu ya. Jadi di sini kita cari determinannya adalah 8 dikali 5 dikali 3, ditambah 16 dikali 5 dikali 2, ini ditambah 0 dikali 0 dikali 7, 0, dikurang 2 dikali 5 dikali 0, 0, dikurang 7 dikali 5 dikali 8, atau 8 dikali 7 kali 5 ya. Dikurang lagi 3 dikali 16 dikali 0, yaitu 0. Ya, jadi hasilnya ini. 8 dikali 5 dikali 3 adalah 120, 16 dikali 2 dikali 5 adalah 160, dan 8 dikali 7 dikali 5 adalah 280. Jadi determinan dari A2 adalah hasil operasi ini, penjumlahan dan pengurangan ini. Yang mana hasilnya adalah 0 gitu. Ya. Berikutnya determinan dari A3, ya A3-nya itu sendiri diperoleh dari A dengan mengganti kolom ketiga dari A dengan B. Ya, jadi kolom ketiganya adalah B, sedangkan kolom pertama dan kolom keduanya sama dengan kolom pertama dan kolom kedua dari A. Determinannya adalah kita kalikan 8 dikali 2 dikali 7, ditambah min 1 dikali 5 dikali 2, ditambah 16 dikali 0 dikali 0, yaitu 0, dikurang 2 dikali 2 dikali 16, seperti ini, dikurang 0 dikali 5 dikali 8, yaitu 0, dikurang lagi dengan 0 dikali min 1 dikali 7, 0. Ya, jadi hasilnya adalah operasi ini. 8 dikali 2 dikali 7 adalah 112, min 1 dikali 5 dikali 2 adalah 10, dan 2 dikali 2 dikali 16 adalah 64. Hasil dari ini adalah 38. Jadi kita dapatkan determinan dari A3 adalah 38. Maka X1-nya adalah determinan dari A1 dibagi determinan dari A, yaitu 76 dibagi 76 dibagi 38, yaitu 2. X2-nya adalah determinan dari A2 dibagi determinan dari A, 0 dibagi 38, yaitu 0. X3-nya adalah determinan dari A3 dibagi determinan dari A, yaitu 38 dibagi 38, yaitu 1. Maka solusi dari persamaan linear ini adalah X1 sama dengan 2, X2 sama dengan 0, dan X3 sama dengan 1. Kita bisa coba ya, dengan mensubstitusikan nilai-nilai ini ke sini, kita dapatkan 8X1 itu adalah 16 dikurang 0, 16. 2X2 berarti 2 dikali 0, yaitu 0, ditambah 5 kali X3, 5 dikali 1, yaitu 5. Yang ini 2 dikali X1 adalah 2 dikali 2, yaitu 4, ditambah ini 3 dikali 1, yaitu 3. 4 tambah 3, yaitu 7. Terpenuhi ya, seperti itu. Selanjutnya kita akan menyelesaikan model pasar pada soal nomor 1 dengan aturan Cramer. Oke, soal nomor 1 itu tadi saya tuliskan kembali di sini ya, ini bisa Anda cek lagi, ini adalah soal nomor 1.
Ya, ini adalah model pasar. Pada nomor 1, kita selesaikan dengan penghapusan variabel. Ya, nah sekarang kita akan cari solusinya dengan aturan Cramer. Ya, jadi bagaimana caranya? Nah di sini karena KD sama dengan KS, maka kita bisa misalkan bahwa KD-nya adalah Q dan KS-nya juga Q, gitu ya. Karena KD dan KS-nya sama. Maka ini bisa kita tulis lagi seperti ini. Q sama dengan 51 min 3P dan Q sama dengan 6P min 10. Seperti ini. Yang mana ini kita sederhanakan lagi bentuknya ya dengan seperti ini gitu ya. Jadi kita buat bentuk yang umum gitu ya. Jadi di sini 3P-nya pindah ruas ke sini menjadi 3P plus Q, lalu 51-nya boleh di sini gitu ya. Jadi variabel-variabelnya muncul di ruas kiri, sedangkan konstantanya muncul di ruas kanan. Jadi ini adalah 3P, 3-nya pindah ruas ke sini menjadi positif gitu ya, Q-nya tetap positif, dan 51 tetap positif. Selanjutnya yang keduanya, P-nya menjadi 6P-nya menjadi min 6P karena pindah ruas ke sini. Ya, jadi min 6P plus Q sama dengan min 10. Saya tulis ini sebagai model M1 gitu ya. Nah, perhatikan model M1 ini adalah merupakan sistem persamaan linear dengan dua variabel. Variabelnya adalah P dan Q. Gitu ya, seperti itu. Jadi dari sini kita bisa buat matriks A-nya dan B-nya gitu ya. Baris pertama dari A ini adalah koefisien dari variabel pada persamaan pertama ya. Jadi 3, 1. Dan yang baris keduanya adalah min 6 dengan 1 seperti ini. Sedangkan B-nya adalah 51 dengan min 10 seperti ini. Nah, karena kita tahu rumus XI-nya adalah determinan dari AI per determinan dari A, maka di sini X1-nya saya pilih P gitu ya, P sebagai variabel pertama. Jadi kita dapatkan P-nya adalah determinan dari A1 per determinan dari A. Dan Q-nya sama dengan determinan dari A2 per determinan dari A. Gitu ya. Karena P-nya muncul duluan dibanding Q gitu ya. Boleh saja kita Q duluan, misalnya Q-nya tetap di sini lalu plus 3P-nya di sini jadi Q plus 3P boleh saja, tapi nanti A-nya jadi berubah, bukan ini. A-nya menjadi 1,3, 1 min 6. Seperti itu ya. Tapi hasil akhirnya akan sama saja. Ya, solusinya akan sama. Oke, sekarang A-nya sudah ada, berarti kita bisa mencari determinan dari A, lalu kita tinggal menentukan A1 dan A2-nya. Oke, sekarang kita cari dulu determinan dari A. Determinan dari A-nya itu adalah determinan dari matriks ini ya. Determinan dari matriks ini dituliskan seperti ini. Hasilnya adalah 3 dikali 1 dikurang 1 dikali min 6 ya. 3, 1 dikali min 6 adalah min 6, namun di sini min 6 berarti plus 6. Ya, jadi 3 plus 6 adalah 9. Nah, sekarang A1 adalah diperoleh dari A dengan mengganti kolom pertama A dengan B. Nah, jadi kolom pertamanya menjadi 51 dengan min 10 gitu ya, elemen-elemennya. Kolom keduanya tetap sama dengan kolom kedua dari A. Maka determinan dari A1 itu adalah 51 dikali 1 dikurang 1 dikali min 10. 51 dikali 1 adalah 51, 1 dikali min 10 adalah min 10, namun karena di sini min dari min 10 adalah plus 10. Jadi determinan dari A1-nya adalah 61. Selanjutnya A2-nya kita ganti kolom kedua dari A dengan B. Jadi A2-nya adalah seperti ini matriksnya, lalu determinannya adalah 3 dikali min 10, seperti ini, dikurang 51 dikali min 6, seperti ini. 3 dikali min 10 adalah min 30, 51 dikali min 6 adalah min 306, namun karena di sini min dari min adalah plus. Jadi kita dapatkan 276 untuk determinan dari A2. Maka kita sudah dapatkan determinan dari A-nya sudah, determinan dari A1 dan determinan dari A2-nya sudah ada, jadi kita tinggal mencari P bintangnya dengan rumus ini. Ya. Maka P bintangnya adalah determinan dari A1 per determinan dari A. Determinan dari A1 itu adalah 61, determinan dari A-nya adalah 9. Jadi P bintang adalah 61 per 9. Dan Q bintangnya adalah determinan dari A2 per determinan dari A, yaitu 276 per 9. Nah, nilainya tetap sama ya, P dengan Q-nya sama dengan kalau kita menghitung atau menentukan solusinya dengan cara pada nomor 1 tadi, yaitu dengan penghapusan variabel. Kita bisa cek di sini ya. Ini adalah pembahasan nomor 1. Tadi kita sudah dapatkan nilai P bintangnya adalah 61 per 9 dan Q bintangnya adalah 276 per 9. Jawabannya sama ya. Jadi kita bisa menentukan solusinya dengan cara yang mana saja yang menurut kita lebih mudah gitu ya. Baik, itulah tadi pembahasan soal
terkait dengan aturan Cramer ya, bagaimana kita bisa menentukan solusi dari sistem persamaan linear menggunakan aturan Cramer dan bagaimana aplikasinya dalam model ekonomi. Dan juga ini dapat digunakan tentunya untuk model-model lainnya ya. Selama modelnya dapat kita buat dalam suatu sistem persamaan linear. Baik, terima kasih telah menyimak. Saya Risma Wati Ramdhani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.